Halo Mandirian, selamat datang di Poster Podcast Santai bareng Tabetan. Akhirnya untuk pertama kali podcast Area Tebet Sepomo rilis. Dan pasti podcast ini adalah inisiasi dari Area Jakarta Tebet Sepomo yang tujuannya adalah untuk mengenal pribadi dari Mandirian berprestasi di area Tebet Sepomo. Salah satunya saat ini kita sudah bergabung dengan sales generalis berprestasi area Tebet Sepomo. Ada Robi dari Geraha Irama, ada Nia dari Geraha Irama juga, dan juga ada Atmo dari Kemenkes. Ini kayak dari tim 1 semua nih ya. Halo Bapak Ibu Kepala Cabang tim 1, luar biasa sekali. Oke guys, langsung aja ya. Kita akan diskusi dengan teman-teman SG berprestasi. Yang tujuannya adalah bagaimana vibes positif dari teman-teman semuanya menjadi SG berprestasi ini bisa tersampaikan ke teman-teman SG semuanya biar terus bisa berprestasi dan menjadi yang terbaik tentunya. Nah, langsung aja ya guys. Jadi kita mau tanya nih kiat atau motivasi teman-teman semuanya. Mungkin selain materi ya, karena kan kita pasti hidup butuh uang, butuh duit kan, butuh hepeng. Selain materi motivasi teman-teman untuk menjadi seorang SG yang saat ini berprestasi itu sebenarnya apa sih? Dari Robi mungkin. Kalau gue sih keluarga ya. Jadi keluarga apa yang pengen yang dia lakuin harus gue penuhin. Jadi dia mau apa? Gue turutin lah. Oke, berarti lebih ke membahagiakan keluarga, apa yang diinginkan. Kalau istri mau mobil, rumah mewah itu bisa kebeli ya Bi ya. Dengan caranya adalah dengan lebih materi dong Bi sebenarnya. Ya Materi juga ya ujungnya, tapi ada unsur kebanggaan bahwa keluarga itu melihat suaminya bekerja di Bank Mandiri itu sesuatu ada hasilnya dan bisa dilihat gitu ya oleh manajemen. Nah, sekarang kalau Nia apa nih motivasinya? Kalau gue sih yang pasti buat ningkatin kualitas hidup gue ya. Oke. Jadi jadi Nia mau meningkatkan kualitas hidup biar value-nya untuk bekerja itu semakin meningkat gitu ya. Mungkin Nia mau beli tas bagus, mau beli mau beli pesawat juga bisa kebeli gitu ya. Nah, kalau Atmo apa mau? Kalau gue sih lebih ke aset ya Mas ya. Oke. Asetnya itu ya biar kita hak milik sendiri lah. Aset dalam hal ini utang nggak ya? Oh enggak. Jangan sampai. Oke, jadi gimana caranya punya investasi ke depan gitu kayak rumah gitu kan. Jangan lupa rumah KPR di Bank Mandiri area Tebet Sepomo. Saat ini bunga langsung jiwa sales KPR. Oke, berarti motivasinya adalah lebih ke aset jangka panjang ya. Jadi harus gue belum punya ya, dan mungkin mau beli rumah gitu kan, mau beli logam mulia, dan artinya adalah menjamin kehidupan masa depan gitu ya Mo ya. Iya, benar sekali. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kan di sini kan dicap sebagai SG yang ini ya, yang perform dan konsisten gitu kan. Dan itu pasti susah gitu. Nah, gimana sih teman-teman semuanya bisa konsisten untuk menggarap atau mengakuisisi potensi perusahaan di sekitar teman-teman semuanya yang langsung ngena gitu, langsung ngehit gitu buat pencapaian teman-teman semuanya. Mungkin dari Nia. Dari gue dulu. Iya. Kalau gue sih biasanya kita cari dulu ya di bulan ini kita mau perform di apa sih? Gitu. Oke. Kalau misalkan mau di kartu kredit ya kita fokus dulu nih nyari kartu kredit. Terus kalau misalnya abis kartu kredit udah mau nentuin MPS dulu kali ya, MPS. Kalau udah kita kan harus MPS dulu baru kita jual untuk produk yang lain. Oke. Gitu. Ngamanin dulu 1 MPS baru nanti ke produk lainnya. Tapi kan maunya pasti MPS beberapa produk dong. Oke, nah kalau Atmo sendiri gimana? Kalau dari gua itu sih yang utama itu ya kita
mengenal lingkungan dulu Mas ya. Oke. Nah, yang terdekatnya dulu aja yang kita cari gitu. Nah dari situ kita rencanakan nih. Jadi dari situ kan kita kan pastikan untuk SG kan pasti kita banyak produk nih yang lainnya. Kita jangan fokus sama produk satu aja. Tapi yang mana dulu yang mudah itu kita jalani. Gitu. Karena kalau kita patokannya dengan satu itu aja, otomatis yang lain kan nggak jalan juga nih. Gitu. Jadi kita ada alternatif lain untuk bisa perform di satu produk tersebut. Oke. Berarti tadi Atmo bilang mengenal lingkungan, berarti mengenal lingkungan potensi di cabang teman-teman semuanya. Terus juga tadi bisa memilih gitu ya, mana sih produk yang bulan ini lagi top gitu kan, lagi digandrungi, lagi ini banget lah, mudah diakuisisi gitu kan. Jadi teman-teman istilahnya bisa terarah gitu bulan ini mau terstruktur gitu. Jadi mungkin bulan ini lagi banyak tabungan. Tabungan lagi ada promo gitu, lagi ada apa gitu, atau KPR dan lain sebagainya. Pasti teman-teman punya strateginya. Nah, kalau terkait dengan ini, pasti kan teman-teman kan bagaimana caranya teman-teman bisa perform itu kan ada support dari pegawai atau dari cabang gitu ya, dari keluarga di kantor pasti kan teman-teman cabang. Nah, apa sih yang yang menjadi strategi cabang dalam hal ini adalah kolaborasi harmonis yang teman-teman lakukan di cabang? Dari Robi mungkin. Kalau gua biasanya biasanya ke CS tuh suka banyak referral ya. Nggak CS, nggak teller, itu biasanya referralnya tuh jalan terus. Entah dia referralin ke KPR, referralin KSM atau kartu kredit. Nah, apalagi kalau referralnya itu KPR dan KPR itu ke developer ya Mas. Developer itu kan kita bisa masuk nih ke developer tersebut nih. Developer PKS atau enggak, kalaupun PKS itu bisa kita garap sekalian. Jadi nggak cuma nasabah yang datang ke cabang, juga bisa nasabah atau konsumen-konsumen yang mau beli ke developer tersebut. Oke, berarti di sini gimana caranya Robi bisa jaga hubungan dengan CS, jadi CS bisa ngasih referral gitu ya. Mungkin dengan cara ini juga kali ya, tektokannya tuh cepat gitu. Robi ngejawab pertanyaan si CS, fast respon gitu kan, dan bisa solutif pastinya buat ngasih tahu perkembangan atau saat itu produknya KPR tuh promonya, bunganya dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk Atmo gimana mau kolaborasi dengan pegawai cabang? Kalau untuk kolaborasi sih dari gue sih pasti pendekatannya itu ya lebih dijaga ya. Karena kan kalau kita sudah pendekatan pasti kan kita buat nyaman dulu sih. Jadi kita fun juga, kita dikasih kepercayaan sama dia, kita jaga. Nah dari situ kita bisa rencanakan untuk bisa kerjasama. Ya alhamdulillah dengan di cabang gue sih untuk supportnya sih bagus. Ya maksudnya alhamdulillah dengan gue disupport dengan cabang, ya disitulah gue bisa jaga kepercayaan dari cabang buat gue gitu. Oh itu ibaratnya istilahnya itu simbiosis. Oh ya itu dia. Simbiosis mutualisme. Oke, jadi ini ya kerjasama atau saling membutuhkan gitu kan, jadi saling menguntungkan satu sama lain. Nah itu implementasi simbiosis mutualismenya kayak gimana? Ya kita jadi misalkan susah untuk menyampaikannya nih. Yeah. Gimana saling support kah atau saling memberikan referral? Nah itu dia, saling support dan memberikan referral sih. Oke. Untuk dari cabang kan ya mungkin karena gue kita satu doang. Iya. Ya itu dia. Ya mungkin ya alhamdulillah sudah diberi kepercayaan Mas, gitu aja. Oke, berarti bisa bagaimana caranya di cabang itu vibe saling menguntungkan, saling mensupport satu sama lain ya, harus dibangun. Jangan sampai di di cabang aja mungkin nggak kompak gitu kan, banyakan rebutannya.
lebih ke ini ya, saling kerja tim ya, kerja tim. Kayaknya pada nervous ya, Wak. Oke, selanjutnya nih, teman-teman kan berasal dari sales yang produk masing-masing gitu. Kalau Robby dari sales KPR, Nia dari kartu kredit, dan Atmo dari KSM. Nah, bagaimana sih teman-teman tuh akhirnya bisa keluar atau mungkin ya keluar dari kebiasaannya sehingga bisa jual produk lain, dan kasih tepuk tangan teman-teman di sini tuh bisa jual bahkan 4 produknya itu bisa dijual dalam waktu 1 bulan. Tepuk tangan dong. Nah, gimana teman-teman bisa akhirnya bisa balancing, teman-teman gak cuma yang tadinya KPR, fokus KPR aja, tapi bisa keluar dan mengakuisisi produk lainnya. Kalau Nia gimana? Dari ke potensi nasabahnya sih, kan ke satu nasabah itu bisa jadi closing beberapa produk ya. Jadi kita lebih sering cross selling aja ke nasabahnya. Jangan cuman gue mau jual KPR-nya aja nih, ya udah kita tinggalin gitu aja. Jadi kita bisa nawarin produk yang lainnya lagi. Oke, berarti memanfaatkan satu nasabah itu bisa cross-sellingnya beberapa produk, dan gimana caranya bisa satu nasabah tuh punya seluruh produk mandiri gitu ya, dan itu akuisisinya di gue gitu kan. Oke, nah kalau Robby sendiri gimana? Kurang lebih sih sama gue kayak Nia ya. Jadi gue ini setiap bulan ya udah kebayang nih apa yang gue kejar setiap bulan tuh udah kebayang dengan cara gue ngejar dari KPR-nya dulu. Jadi pertama gue kejar dari KPR-nya dulu, KPR-nya dapet, produk yang lainnya tuh tabungannya dapet, kartu kreditnya dapet, kalau bisa produk lainnya juga gue dapet. Borong ya Mas ya. Jadi kebetulan gue kan basicnya KPR nih, jadi produk KPR itu bisa menjual segala produk. KSM juga bisa kok. Iya sih. Semua juga sama sebenarnya. Iya benar. Nah teman-teman semuanya pasti kan pernah mengalami kebosanan gitu ya, bosen, terus juga mungkin lagi drop banget gitu kan, lagi motivasinya lagi turun. Gimana caranya naikin motivasi? Bagaimana cara naikin semangat lagi, vibes positifnya, semangat lagi buat menunjang teman-teman pencapaian pada bulan itu misalnya, gimana? Sebenarnya sih mindsetnya jangan target itu dipikirin gitu sepaneng, gue harus target gak usah, dijalanin aja, nanti juga ketemu sendiri kok jalannya. Keren ya? Yakin. Percaya aja dulu, fokus dulu. Positive thinking aja sih. Positive thinking. Yakin bahwa bulan ini pasti achieve. Jalanin aja, mengalir ya. Berarti harus di mindsetkan di pikiran teman-teman semua bahwa jalanin, bisa gitu ya. Gak usah terlalu stres dengan target. Oke. Cuma tetap dong, maksudnya ya jangan dibawa stres juga gitu. Nanti imunnya turun. Oh, ada pesan kesehatan ya, karena di Kementerian Kesehatan. Oke, sekarang kita beralih ke segmen Juli, jawab jujur kali. Nah, sekarang kita mau kita rulesnya di Juli ini adalah teman-teman harus menjawab pertanyaan tanpa mikir. Deg-degan gue. Tanpa mikir, nah biar kita tahu nih. Aduh. Nah, pertanyaan pertama siap-siap ya. Okay. Pokoknya harus cepet nih. Berarti dari Robby, Nia, Atmo. Oke. Pertanyaan pertama dalam Juli. Jawab jujur kali. Kepala cabang kalian galak atau enggak? Enggak dong. Enggak dong. Ini kayak ngamanin diri ya. Enggak kok, emang enggak. Enggak ya. Enggak ada. Yakin. Yakin. Oke. Nah, sebenarnya gini guys. Peran kepala cabang buat prestasi teman-teman semua tuh sebenarnya seberapa penting dan kenapa sih gitu harus ada? Kalau gue Ya, kalau kepala cabang gue tuh saat gue nggak inget, kadang dia ngingetin gue. Oke. Jadi kadang-kadang gue lagi cuek nih, gimana target bulan ini udah ada yang achieve belum? Ngejarnya kemana Bi? Gitu. Jadi gue langsung inget nih,
oh iya gue belum kecil nih, gue ngejalan di mana ya gitu. Kalau gue sih gitu. Kepala cabang kita sama ya? Sama Kita ya. sama. Oke. Gue sendiri nih. Nah kalau Atmo sendiri, apa sih peran kepala cabang buat menunjang prestasi Atmo di cabang? Perannya pasti penting banget ya. Iya. Karena kan ibaratnya kalau ibarat di rumah itu sebagai orang tua gitu. Oke. Dan mengingatkan target udah sampai mana, pasti kita diskusi lah gitu. Jadi ya penting banget sih menurut gua. Menurut gua. Iya udah nggak apa-apa. Nah, ini jadi takut gitu ya ngebahas kepala cabang ya. Kamu selalu ngomong. Nah gini, kalau di cabang itu kan, kalau mungkin di kalian udah punya insentif masing-masing gitu kan. Apa namanya, kadang-kadang juga area bikin program yang reward yang ada ini juga gitu ya. Nah kalau penting gak sih teman-teman semuanya tuh dapat pemanis dari kepala cabang? Coba nih ya. Sebenarnya penting banget. Oh penting banget loh guys. Bisa jadi motivasi buat Itu kita. motivasi, Biar motivasi. makin ini ya, makin semangat gitu Iya, ya. motivasi tambahan ya. Oke, pemanisnya beragam ya, ada makan bareng, ada mungkin yang masuk ke dompet gitu kan, imani gitu. Oke, berarti penting ya apa namanya, pemanis dari kepala cabang gitu. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah pengalaman terekstrim atau yang paling memorable, yang paling memorable yang susah dilupakan oleh teman-teman semua selama menjadi sales. Dari Atmo. Aduh. Ekstrim banget kayaknya. Ya, SD kan di lapangan ya. Dulu banget. Iya. Dulu tuh sempet ya kendaraan itu nggak support banget. Oke. Jadi gue jalan panas-panasan, itu tiba-tiba kebetulan motor gue itu motor bebek yang ada rantainya. Tiba-tiba motornya rantainya itu copot. Waduh. Dorong dong Mau ya. nggak mau dipasang. Ini ada back sound sedih, boleh nggak? Dipasang lagi tuh rantai, jalan lagi, Copot lagi. Nah itu perjuangan. Itu buat menuju ke perusahaan tuh. Ya, benar. Oke, berarti luar biasa banget, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Jadi benar-benar dulu motor bebeknya mungkin nggak support gitu ya, motor lama. Tapi Alhamdulillah sekarang kan udah diganti. alhamdulillah. Nah, kalau Nia apa nih? Kalau gue sih sebenarnya belum lama ini sih, masih di era pandemi. Jadi karena eranya pandemi, mungkin perusahaan lebih ketat ya. Jadi pernah waktu itu diusir sama HRD-nya karena canvassing masuk ke perusahaannya. Terus ya kita mengerti sih karena lagi pandemi, tapi ya gimana ya, kita kan tetap harus nyari target ya. Ya kita sampai digiring keluar sama security-nya. Pernah sih kayak gitu. Sian banget ya. Ya bebek di gini ya. Oke, kalau Robi. Kalau gua sih pada saat gua ke developer ya sama si itu. Jadi jangan disebut iya nggak boleh. gua sama Ucup sama Diko, gua ke developer. Padahal ada tuh marketingnya depan gua, cuman gua benar-benar dicuekin. Katanya marketingnya lagi pada sibuk semua, padahal itu depan mata gua. Dan akhirnya gua ya udah pulang begitu saja tanpa hasil apa-apa. Oke, berarti tadi pengalaman teman-teman terekstrim menjadi pembelajaran ya buat Iya. teman-teman semua ya, buat tetap semangat dan pastinya apa ya, pengalaman yang berkesan pasti kan sangat tertanam dan jadi apa namanya, jadi pengingat lah teman-teman bahwa teman-teman harus tetap berprestasi. Oke, cukup di segmen Jajuli. Pertanyaan terakhir buat teman-teman semuanya, apa pesan buat SG, mungkin buat teman-teman juga gitu ya, SG yang saat ini mungkin berada di posisi harus meningkat, di posisi harus berkembang karena mungkin tetap dipantau oleh manajemen gitu ya. Gimana cara meningkatkan dan apa namanya, ya dari teman-teman semua lah, gimana caranya untuk mereka tuh lebih aware dengan pencapaian. Iya, silakan mungkin dari Nia. Kalau sebenarnya sih gini ya, kalau kita kan kerja, kita digaji. Jadi
paling nggak kita kasih kontribusi buat perusahaan. Jangan Oke. mau magabut lah intinya. Kita digaji tapi ya kerjanya ya gitu-gitu aja gitu. Oke. Luar biasa ya dia ya, sangat mandirian ya. Tapi ini sih dari ditanamin ke diri sendiri gitu. Gue kerja gue digaji ya jangan mau cuman jangan sampai nihil lah. Paling nggak ada walaupun nggak nomor 1 ya setidaknya jangan yang terbawah gitu. Oke, kalau Atmo gimana Mo? Ayo bingung Gue bingung ini tuh bang. Gue nggak nih. apa mau Silakan mau. Takut ya mau. Takut ada yang. Gimana caranya menularkan energi positif teman-teman ke SG yang lain coba? Ini lebih tanggung jawab sih, karena kan kita kan. Ah itu jawabannya Nia tadi tuh. Intinya emang Kan harus kita ada sudah dikasih harus ada kepercayaan, tanggung kita jawab. udah kasih kepercayaan sama perusahaan kan. Hah. Nah, seenggaknya ya kurang lebih sama sih mas. Jadi kalau kita sudah dikasih kepercayaan, jaga kepercayaan itu gitu. Karena kan kita juga kan kerja ya masa ya kita gitu-gitu aja gitu kan harus pasti. Kalau untuk mencapai sebenarnya sih mudah, tapi mempertahankan itu yang sulit. Oke, wah, Atmo 2021 ya. Oke, nah kalau Robi gimana Bi? Gimana caranya biar tetap konsisten dan sebentar kalau gua itu orangnya ya aduh gua bingung. Jadi gua ini sebenarnya apa yang gua kerjain itu sebenarnya kan buat diri gua sendiri ya. Oke. Jadi gua itu apa yang gua kerjain, apa yang gua lakuin itu Buat diri gue sendiri. selain buat diri gua sendiri, itu Buat tanggung keluarga. jawab gua ke Keluarga. kantor gua, Kantor ke gua. keluarga gua. Jadi apa yang gua kerjain tuh istilahnya apa ya? Jangan lupa tanggung jawab intinya. Harus bermanfaat lah buat orang lain. Jadi Yes. diri kita itu apa ya? Buat teman-teman gue yang Lebih ke pesan dan kesan ya. Enggak, pokoknya tadi gue nangkapnya adalah Robi itu sayang keluarga ada itunya ya. Family man. bukan Tanggung jawab. saya keluarga pasti Tanggung jawab tadi ya. greget lah apalagi buat diri sendiri. Oke. Pesannya adalah harus greget, kerja di Bank Mandiri itu harus greget, Buat harus diri sendiri loh. buat sendiri loh, buat diri sendiri. Masa sih lo misalnya di posisi bawah berkali-kali gitu kan, ada nggak sih greget dalam hati lo, diri lo untuk menjadi menjadi yang terbaik, menjadi nomor 1 gitu kan, at least ada perkembangan gitu Lu kan. pengen apa lu bisa- Karena ngikut gitu ya. Di saat lu bisa punya motivasi itu akan ngikut gitu. Lu punya apa bisa tergapai 1, yang kedua, ketiga dan lain sebagainya gitu ya. mau kayak gitu terus kan. Oke, ya luar biasa sekali dari teman-teman SG semuanya, tiga-tiganya tepuk tangan lagi dong sekali lagi. Nah, buat teman-teman semuanya jangan lupa kalau ada yang mau request atau Mas Bayu mau ngebahas ini dong, mau ngebahas product knowledge gitu ya, atau mau tips and trick masuk ke perusahaan yang baru gitu ya, itu bisa langsung aja komen di halaman komen di bawah ini, dan pasti teman-teman semuanya akan kita jawab, kita balas. Apalagi kalau misalnya mau teman-teman di sini mau jawab dan mau kasih motivasi, pasti teman-teman bisa jawab pertanyaannya ya. Oke. Setelah ini teman-teman jangan lupa ada sesi bersama pemenang Mita dan Dika. Jadi kalau sekarang kita dengan teman-teman SG, top 3 SG di area Tebet Supomo yang berprestasi, nantinya akan ada terbaik Mita dan terbaik Dika yang akan ikut kita wawancarain, kita gali, dan kita ajak ngobrol, dan pasti kita akan main game sama 2 orang ini. Penasaran? Langsung saja kita panggilkan, yaitu terima kasih teman-teman. Oke, bisa langsung. Oke. Baru pergi di sini. Oh iya, karena kan langsung. Jadi langsung kita panggilkan, ada teman-teman bisa langsung meninggalkan lokasi. Thank you ya. Dadah. Dadah. Oke. Ayo dong, cepet dong. Nah, langsung kita panggilkan guest star kita yang kedua.